Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan penelitian pendidikan sejarah. Pada video ini kita akan membahas tentang state of the art dan kebaruan penelitian. Mengapa kita penting membahas tema ini? Karena kadang-kadang bagi peneliti pemula, mereka mengalami kesulitan di dalam menetapkan permasalahan. Nah, sehingga kita perlu ada strategi bagaimana menentukan permasalahan dan juga kebaruan. Apa yang membedakan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada video lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan satu pernyataan masalah untuk penelitian tentang kepahlawanan. Kita ambil contoh adalah tentang bagaimana kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Masalah yang kita temukan adalah seharusnya kajian tentang nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara sudah dilakukan. Akan tetapi, selama ini belum banyak yang mengulas tentangnya. Nah, dari sini kemudian kita bisa merumuskan pernyataan masalah bahwa belum ada kajian tentang bagaimana internalisasi nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana kita tahu pernyataan masalah ini? Bagaimana kita mengetahui bahwa belum ada kajian tentang bagaimana internalisasi nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran? Nah, untuk mengetahui ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus menganalisis terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sejenis. Penelitian yang sejenis ini bisa termasuk penelitian yang sejenis dari fokus dan kontennya, ataupun penelitian sejenis dari kesamaan periodenya di dalam kompetensi dasar. Kita ambil contoh misalkan kesamaan fokus dan konten. Jika dalam penelitian tentang Ki Hajar Dewantara, maka penelitian yang sejenis adalah carilah penelitian-penelitian tentang Ki Hajar Dewantara dalam ranah pendidikan. Apapun jenis penelitiannya, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, akan tetapi jika kita tidak bisa menemukan, kita bisa mengambil tentang Ki Hajar Dewantara secara umum. Artinya penelitian-penelitian sejarah tentang Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi ini adalah level kesekian. Yang harus kita prioritaskan adalah penelitian tentang Ki Hajar Dewantara di dalam ranah pendidikan. Contoh yang lain adalah misalkan ketika kita mencari jurnal internasional, akan sangat susah untuk mencari kesepadanan atau kesamaan antara tokoh lokal dengan tokoh internasional. Sehingga yang kita cari dari jurnal internasional adalah kepahlawanan dalam konteks pendidikan. Sehingga kita tidak spesifik pada satu pahlawan tertentu, namun pada nilai kepahlawanan yang diterapkan di dalam konteks pendidikan. Nah, penelitian internasional ini biasanya digunakan untuk mengetahui relevansi dan kebaruan dari aspek strategi atau analisis. Sehingga kita bisa menggunakan penelitian-penelitian internasional ini untuk kita adaptasi apa kesamaan dan perbedaan strategi dan analisisnya. Contoh yang lain adalah ketika misalkan kita ingin mengembangkan satu media pembelajaran tertentu, sebut saja komik. Maka, penelitian yang sejenis adalah kita harus mencari penelitian-penelitian tentang komik dalam pendidikan, apapun jenis penelitiannya. Akan lebih baik jika komik itu dalam pendidikan sejarah. Apabila tidak menemukan, maka bisa mencari komik-komik di dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial. Namun yang harus kita cari adalah bagaimana komik di dalam pendidikan sejarah terlebih dahulu. Contoh yang lain adalah misalkan kita mencari tentang sejarah lokal. Jika kita penelitian tentang pembelajaran sejarah lokal di Kabupaten X misalkan, maka carilah tentang beragam penelitian terkait sejarah lokal di Kabupaten X tersebut. Apapun jenis penelitiannya. Sehingga bagaimana sejarah lokal di Kabupaten X pada pembelajaran. Nah, kemudian untuk kesamaan periode ini bisa kita gunakan apabila hal yang terkait dengan kesamaan fokus atau konten sangat susah untuk kita temukan. Kita ambil contoh misalkan, untuk pahlawan yang sejenis untuk penelitian sejenis tentang nilai kepahlawanan, apabila kita tidak menemukan pahlawan yang dimaksud, maka kita bisa mencari penelitian pendidikan dari pahlawan yang satu periode. Saya ambil contoh misalkan, ketika ingin melihat tentang kepahlawanan dari Danudirjo Setiabudi, maka akan sangat susah untuk mencari penelitian yang pernah dilakukan dalam ranah pendidikan. Maka saya akan mencari yang serupa dengan Danudirjo Setiabudi, misalkan tentang kepahlawanan Ki Hajar Dewantara, karena mereka terlibat dalam satu organisasi. Bisa kita ambil seperti itu. Artinya mereka hidup di dalam satu periode, sehingga pembelajarannya masih di dalam satu kompetensi dasar. Nah, kemudian untuk penelitian tentang pembelajaran sejarah lokal misalnya, pembelajaran misalkan kita ambil contoh pembelajaran sejarah revolusi di Kabupaten A.
Maka bisa saja kita melakukan penelitian yang relevan atau mencari penelitian yang relevan adalah bagaimana pembelajaran revolusi, sejarah revolusi di Kabupaten B, C, dan D. Sehingga kesamaannya adalah bagaimana pembelajaran sejarah materi revolusi di kabupaten yang lain. Ini bisa kita ambil untuk tema yang sejenis atau penelitian yang sejenis. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mencarinya? Di mana mencari penelitian-penelitian yang sejenis? Saya sarankan untuk mencari penelitian-penelitian yang sejenis, gunakanlah Google Scholar. Jangan menggunakan Google yang umum, tetapi gunakanlah Google Scholar. Masukkanlah kata kunci khusus terkait dengan penelitian kita, misalkan kepahlawanan Ki Hajar Dewantara di dalam Google Scholar. Ketika kita mencari di dalam Google Scholar, maka yang keluar atau hasil dari pencarian tersebut adalah artikel-artikel yang berasal dari hasil-hasil penelitian atau artikel dari jurnal. Sehingga kita bisa menggunakannya sebagai penelitian yang sejenis. Kemudian pertanyaan yang muncul terkait dengan state of the art dan kebaruan adalah bagaimana menemukan masalah, bagaimana membuat pernyataan masalah, kemudian bagaimana menemukan kebaruan dalam penelitian. Maka jawabannya adalah kita membuat satu yang dinamakan state of the art. State of the art itu sebenarnya adalah bagaimana posisi penelitian kita di antara perkembangan kekinian penelitian-penelitian yang sejenis. Sehingga, untuk membuat state of the art, kita perlu mencari terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sejenis. Lalu memosisikan di mana penelitian kita di antara penelitian-penelitian yang sejenis itu. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus mencari sebanyak-banyaknya penelitian sejenis yang mutakhir. Misalkan dalam 5 tahun terakhir atau misalkan dalam 10 tahun yang terakhir. Tadi kita mencari di dalam misalkan Google Scholar, bisa juga kita mencari di dalam DOAJ. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi yang paling populer adalah Google Scholar. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi. Setelah kita menemukan penelitian-penelitian itu, kita identifikasi fokus dan tujuan dari masing-masing penelitian. Misalkan penelitian A meneliti tentang medianya, penelitian B meneliti tentang penilaian pembelajarannya, penelitian C meneliti tentang perencanaan pembelajarannya. Sehingga apa yang belum dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Kemudian identifikasi strategi penelitian yang digunakan. Menggunakan metode penelitian apa? Kualitatifkah, kuantitatifkah? Kita harus identifikasi itu. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi temuan dari masing-masing penelitian. Selanjutnya kita mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan. Kekurangan yang dimaksud itu adalah celah atau apa yang masih belum dikaji dari penelitian yang kita temukan tadi. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi kemungkinan untuk mengisi celah-celah penelitian itu. Untuk memudahkan, kita bisa membuat di dalam bentuk tabel seperti ini. Yakni ada penulis, judul, tahun, tujuan, fokus, metode, temuan, kontribusi, dan kelemahan. Nah, untuk fokus kita bisa melihat biasanya ada variabel apa yang dikaji, atau media apa, atau perencanaan, penilaian, guru, buku teks, dan seterusnya. Fokusnya apa penelitian tersebut. Kemudian di bagian kontribusi kita bisa melihat dari penelitian yang kita temukan apa yang bisa kita ambil. Misalkan kita bisa mengambil, oh ternyata strategi penelitiannya bisa kita adaptasi, misalkan. Kemudian kita juga perlu mencari apa kelemahan dalam penelitian. Kelemahan itu yang dimaksud adalah celah penelitian. Apa hal yang masih belum diteliti yang menjadi gap dari penelitian. Nah, sehingga ini akan membantu kita untuk menemukan kebaruan di dalam penelitian. Karena pada dasarnya kebaruan dalam penelitian itu adalah tentang bagaimana kita bisa menemukan celah dan mencoba untuk mengisi celah-celah tersebut. Bisa jadi temanya sama, akan tetapi ada sudut pandang atau aspek yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya tentang satu tema tertentu. Inilah yang kemudian kita anggap sebagai kebaruan. Memang sangat berbeda nanti kebaruan di dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Tetapi secara umum, untuk penelitian pemula, maka kebaruan itu adalah bagaimana kita menempatkan penelitian kita berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah kita analisis. Kita ambil contoh misalkan dalam penelitian tentang nilai kepahlawanan. Ini kita ambil contoh penelitian kepahlawanan tentang tentang Jenderal Sudirman misalkan. Pada penelitian ini, apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Maka kita cari kemungkinan-kemungkinan yang akan kita lakukan. Misalkan perbedaan fokus. Penelitian sebelumnya misalkan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Penelitian sebelumnya misalkan meneliti tentang bagaimana penilaian guru dan siswa. Penelitian sebelumnya misalkan meneliti tentang media-media pembelajaran tentang Jenderal Sudirman.
Maka apa yang belum diteliti, misalkan, yang ternyata yang belum diteliti adalah tentang bagaimana perencanaan pembelajarannya misalkan. Yang belum diteliti misalkan tentang penilaian pembelajarannya misalkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada perbedaan fokus penelitian. Lalu bisa juga kita melakukan kebaruan dari aspek strategi penelitian. Sebelumnya penelitian itu misalkan dalam penelitian menggunakan strategi kualitatif studi kasus misalkan. Maka yang belum dilakukan misalkan kita menggunakan penelitian dengan pendekatan fenomenologi misalkan. Nah, kemudian pendekatan yang lebih tinggi lagi, perbedaan yang lebih tinggi lagi adalah tentang pendekatan atau teori apa yang digunakan dalam menganalisis. Misalkan kita awalnya menggunakan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan misalkan teori persepsi atau teori kognitif. Misalkan dalam hal ini, ternyata yang belum digunakan adalah tentang teori behaviorisme di dalam penelitian tentang Jenderal Sudirman. Sehingga dari sini kita menemukan kebaruan. Nah, setelah kita menemukan kebaruan yang kita anggap baru, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan validasi kebaruan. Jadi, cek kembali kebaruan yang kita rumuskan itu di dalam Google Scholar. Jangan-jangan sudah ada yang pernah melakukan penelitian tentang apa yang akan kita teliti. Sehingga kita perlu melakukan cek, kemudian recheck dari apa yang kita teliti. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian adalah kalian cari minimal 5 penelitian yang terbaru setema, kemudian kalian cari kebaruan apa yang kalian temukan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah kalian temukan itu. Silakan nanti kita bahas di dalam tugas di Elena. Kiranya itu pertemuan kita pada video kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.